Anda ngapain kesini? Woi, relax dong bro. Saya tahu. Anda kesini mau kasih informasi kan ke saya. Setelah itu Anda meminta uang ke saya lagi. Jangan harap saya ngikutin keinginan Anda. Hebat, hebat. Wajar aja sih kalau bisnis lo itu sukses semuanya. Karena otak lo yang encer. Bahkan lo bisa dengan mudah menduga kedatangan gue ke sini. Nah, karena mumpung mood gue hari ini lagi bagus, gue mau ngasih info penting ke lo. Cuma-cuma. Lo masih ingat kan? Soal bayi yang gue omongin itu? Itu ada hubungannya sama Wijaya. Kamu bisa mulai lebih dulu untuk cerita soal anak itu. Aku tidak akan pernah memberitahukan kamu soal anak itu. Mereka ngomongin apaan ya? Iya, gue yakin banget. Wijaya ngebahas bayi itu bayi yang dicari sama Bu Wiryo. Tapi sayangnya, waktu itu gue cuma denger kata itu doang. Kalaupun gue nanya sama Om Wijaya, dia pasti gak akan ngaku. Gimana? Bermanfaat kan info gue? Oke, karena gue ini orang sibuk, jadi gue harus cabut dulu. Siapa ayah yang dicari sama Ibu Wiryo sebenarnya? Wijaya atau Kusuma? Bu, Ya, ini dokumen yang Ibu tadi minta, tinggal ditandatangani. oke. Thank you, Sil. Dah. Kenapa kamu? Mukanya begitu. Sisil lagi bingung nih, Bu. Bingung kenapa? Ya kan si Dita sekarang udah punya apartemen. Sisil kan juga mau, Bu, kayak Dita beli apartemen yang bagus gitu. Tapi kan Ibu tahu sendiri, uang Sisil kan kurang kan buat beli apartemen. Apa Sisil main trading saham aja ya, Bu? Kan lumayan, Bu, kalau misalkan returnnya gede, Sisil tinggal beli apartemen deh. Nggak segampang itu. Kamu pikir main saham itu gampang? Kamu mendingan belajar dulu deh. Soalnya kalau kamu bener-bener nggak tahu sama sekali, nanti losingnya bisa banyak loh. Emang trading saham gitu bisa dipelajarin, Bu? Bisa. Coba aja kamu lihat video-video yang tentang financial planning, terus kamu ikut-ikut seminar. Daripada kamu ketipu, ya kan? Yaudah deh, nanti Sisil ikut seminar aja. Oke. Oh ya, hari ini kan Mbak Riri pemotretan ya? Tolong kamu awasin ya, saya soalnya ada meeting. Ya, siap, Bu. Makasih. Pak, ini dokumen yang kemarin Bapak minta dari hasil meeting sebelumnya. Oh iya, oke. Makasih ya. Iya. Oh ya, Coki di mana ya? Saya belum melihat dia hari ini. Saya juga nggak lihat sih Pak dari pagi. Kayaknya nggak datang deh. Dasar ya tuh orang. Dia pikir kantor tuh tempat main kali. Bisa datang dan pergi seenaknya dia. Tapi bagus juga sih. Nggak ada dia, seenggaknya kantor ini nggak rusuh. Ya udah, kamu boleh pergi ya. Iya Pak. Jadi lebih... Oke. Bentar ya. Halo sayang, kenapa? Halo sayang,
kamu udah mau berangkat ke pemotretan? Udah. Ini aku lagi siap-siap kok, lagi diterangin nanti gayanya bakal gimana-gimana aja. Oh gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau selesai pemotretan, kamu kabarin aku aja biar aku jemput. Ya, nanti Riri kabarin ya, Mas. Oke, semangat ya. Sama-sama sayang, kamu juga semangat kerjanya. Bye. Bye. Jadi kamu besok akan ada meeting jam 10 pagi dulu sama Pak Raka. Terus sorenya Pak Saka akan ada peninjauan proyek vendor Manggala sampai jam 8 malam. Oke. Aduh Saka aku. Kenapa, Dit? Aduh gak tahu nih Saka kayaknya. Mah aku kambuh deh. Waduh, kamu pasti telat makan ya, Dit? Iya sih, aku emang belum makan. Aku tuh suka lupa makan Saka. Kalau makan aku harus ada yang ingetin. Dit, kamu giat kerja nggak apa-apa, tapi makan nggak boleh sampai telat. Udah kalau gitu aku temenin makan yuk, kita makan siang bareng. Beneran? Ya. Iya udah kalau gitu aku ambil tas dulu ya. Sekalian sama aku kita keluar ya. Yuk. Oke. Jadi seperti biasanya, tinggal dulu ya Mbak ya? Oke, thank you ya. Ini aku Iya. bawa dulu boleh? Ya, boleh. Mari Mbak. Sama-sama. Hey Sil, Hai Mbak, kamu kenapa? Ini Mbak, fotografernya belum datang, tumben banget loh dia telat. Biasanya tuh nggak pernah telat Mbak. Dari telepon sih, tapi belum diangkat-angkat nih. Coba telepon lagi deh. Siapa tahu dia lagi di jalan nyetir gitu. Bentar ya Mbak, aku coba dulu ya. Iya. Halo, lo di mana? Tumben banget sih lo telat. Ini udah jam berapa lo? Hah? Lo sakit? Lo kenapa nggak ngomong sih sama gue dari tadi? Kan gue bisa cari penggantinya. Kalau kayak gini kan mepet banget waktunya, susah. Yaudah. Thank you ya. Dia lagi sakit ya Sil? Iya Mbak, maaf banget ya Mbak. Ini aku lagi cari penggantinya kok. Nggak apa-apa. Udah, kamu tenang aja. Kita tunggu aja. Siapa tahu nanti dia ada kabar terus kesini ya. Iya. Gue siap kok gantiin. Kita mau... Sayang, kamu kesini? Iya, aku mau ngajakin kamu makan siang. Bisa? Bisa. Ayo. Dita, saya makan siang sama istri saya. Maaf ya, kamu makan siang sendiri aja. Yaudah, Dita ikut aja, nggak apa-apa. Nggak usah, saya bisa sendiri kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasihan lah kamu sendiri. Ikut aja bertiga bareng. Yuk. Lo ngapain kesini? Oh, tenang dong. Gue kesini bukan mau ganggu kalian. Sini gue mau bantuin kalian. Gue denger kalian lagi butuh fotografer ya buat pemotretan. Kalian tahu dong, kalau gue ini fotografer profesional, bukan abal-abal. Gimana kalau gue bantuin?
waktu pemotretan emang mepet banget sih. Mbak Riri gimana? Ya, nggak apa-apa. Sebaiknya menurut kamu aja, Sil. Kalau ini oke, I'm oke. Gue cuma mau profesional aja kok, ya. Tenang aja. Oke? Ya udah boleh. Tapi awas ya. Lo jangan macem-macem. Ah, enggak dong. Oke, let's go. Yuk, Sil. Enak ya sayangnya? Lumayan enak. Bikin kenyang nih kuenya. Sayang, kamu kalau mau makan siang tuh nggak boleh telat. Kapanpun kamu mau makan siang, kamu telepon aku jemput nanti. Enggak, tadi sekalian lewat aja sayang di kantor kamu. Makanya aku ajakin kamu makan juga. Iya. Aku angkat telepon sebentar ya, sayang ya. Ya. Santai aja Dita, makannya nggak usah tegang gitu. Kamu tahu nggak sih? Kenapa sampai sekarang kamu belum bisa misahin saya sama Mas Saka? Karena ada hal penting yang setiap wanita harus miliki. Tapi saya tidak melihat itu di kamu. Harga diri. Setiap wanita harus punya harga diri. Dan saya nggak melihat itu ada di diri kamu. Coba apa lagi? Bakal kasih ke yang ini ya? Gue heran ya. Lo tuh mau apa lagi sih? Bukannya sekarang lo tuh udah tajir, punya banyak duit, dapat saham lagi dari bokapnya Mas Gavin. Yes. Gue emang udah kaya sekarang. Tapi sayangnya, gue tuh susah untuk ngilangin luka gue. Karena lo udah ngianatin gue dari belakang nih. Berarti lo mau balas dendam dengan nyakitin gue gitu? Oh, no. Gue gak serendah itu, sayang. Gue sekarang udah pebisnis. Jadi buat balas dendam ke lo itu bukan pakai kekerasan lagi. Tapi dengan cara elegan. Cukup selalu dengan dekat lo. Itu akan bikin hidup lo gak nyaman seumur hidup. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nice. Sepertinya Anda buru-buru. Apa lebih baik saya pulang dan datang lain waktu?
Nggak usah. Kita ngobrol sekarang aja. Ke ruangan saya. Oke, silakan duduk. Jadi sebenarnya tujuan lo datang ke sini apa nih? Anda pasti tahu ngapain saya repot-repot jauh-jauh ke sini. Ketemu dengan Anda. Kalau bukan soal urusan bisnis. Urusan bisnis, oke? Urusan bisnis apa yang pengen lo bicarakan? Saya tahu kok, akhir-akhir ini Wijaya Group sudah kehilangan banyak klien dan juga vendor. Yang selama ini sudah setia bekerja sama dengan Wijaya Group. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya akan pastikan mereka akan kembali lagi bekerja sama dengan Anda. Oke Dante, to the point aja. Lo pasti menawarkan sesuatu sama gua, pasti ada imbalannya. Anda jangan negatif thinking gitu dong. Saya ini benar-benar tulus ingin kerjasama dengan Wijaya Group. Bukannya lo dulu memutuskan kerjasama dengan perusahaan gua. Udahlah Dante, gue nggak mau sampai utang budi sama lo, oke? Mendingan sekarang kita menjalankan bisnis dengan cara kita masing-masing aja. Sini orang. Sarang ya. Ya Nyong, Gimana, udah ada kabar belum? Gimana kamu cari infonya? aduh sabar, ini lagi proses. Ai lagi bekerja. Hai, ya tenang aja udah, oke? Terus emangnya kamu punya rencana apa buat cari tahu gimana? Ha? Ai akan ngikutin Dita sampai pulang, oke? Cakep tuh, pinter. Awas ya, jangan sampai ada yang curiga loh, awas. Apalagi sampai ada yang ketahuan. Wow. Nyong udah deh, tenang aja. Yang masalah begini urusan sepele. Ai ini mantan mata-mata tukang selingkuh. Ai tahu gelagat-gelagat orang selingkuh. Lah ya jelas aja kamu ngerti orang kamu kerjanya selingkuh kayak gitu kok. Udah, kerja yang benar, tutup teleponnya. Udah ya, dah. Lo ngapain di sini? Lo bukannya kerja malah keluyuran. Bukannya lo seneng ya kalau gue nggak masuk kantor? Hai sayang. Sayang. Kamu nggak apa-apa kan? Barusan aku lihat Coki tuh. Oh, aku nggak apa-apa. Dia tiba-tiba datang gantiin fotografer gitu. Jadi fotografer kita hari ini tiba-tiba sakit, jadi nggak bisa foto. Dia yang gantiin. Bener, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak diapa-apain sama dia. Nggak apa-apa sayang, aku baik-baik aja. Yaudah kita pulang yuk, aku capek. Ya, bener. Abis ini pada mau kemana? Ai kosong nih. Kita isi sama-sama yuk. Gimana? Kamu ngapain? Kok suara kalian mirip sama Pak Saka? Keren. Bukan saya, Pak, tapi itu Pak Saka. Saka. Sak, kerja nih. Suhu. Kamu tuh ngapain di sini? Ini, apa ngapain ya, Ai? Saya kan yang minta jemput sama kamu. Iya, tapi tadi bukannya nyuruh jemput ya? Enggak ya? Kamu mata-matain saya. Enggak, sumpah dia.
Atau jangan-jangan kamu mau godain karyawan-karyawan saya? Aku mau pulang. Sekarang tuh. Ya. Ya udah. Ayo pulang, ayo. Yang pulang kamu aja, karyawan saya masih kerja di Iya sini. betul. Nah, maaf. Ada hal penting yang setiap wanita harus punya. Tapi saya tidak melihat itu di kamu. Harga diri. Kok bisa sih fotografernya jadi digantiin Coki? Fotografer kita tuh tiba-tiba sakit, Bu. Terus tiba-tiba Coki muncul nawarin dirinya dia untuk jadi fotografer kita. Terus gimana Mbak Riri, aman kan? Gak digangguin kan sama Coki? Gak sih, Bu. Semuanya aman. Karena kan Sisil awasin. Coki tuh gila banget ya. Maksudnya dia kenapa sih? Gak ada kerjaan lain ya hidupnya ya? Selain gangguin orang lain? Iya, Bu. Mbak, tadi saya udah daftar di online buat seminar trading saham. Itu gimana caranya? Oh, Mbak silakan langsung isi daftar hadirnya ya, Mbak. Oke. Udah? Silakan Mbak masuk sebelah sana ya, Mbak. Oke, makasih. Sama-sama.